Semangat pagi para sales Indonesia, kembali lagi bersama saya Michael dan Antonio Sarif. Halo. Dalam channelnya Coach Antonio Sarif ini lebih banyak membahas mengenai sales, marketing, dan untuk manajerial ya, untuk perusahaan Anda, baik untuk personal kita sebagai sales, saya juga sales, dan juga untuk corporate, untuk gimana caranya agar sales ini bisa lebih berkembang ya. Yes. Terutama ini ya, pada saat seperti ini Coach ya. Yap. Nah, sebelumnya kita minta tolong dulu nih untuk like dan subscribe, dan kalian juga bisa ninggalkan komen ya. Jadi sebenarnya kita banyak pertanyaan juga, terutama pada saat seperti ini, apa sih, gimana sih caranya kita jualan efektif dan segala macam gitu kan. Oh, banyak banget ya. Sekarang pertanyaan banyak banget. Wah, banyak sales dadakan juga. Nah, itu kan. Betul. Gimana kita mau bahas lebih lanjut mengenai dengan Coach Sarif ya. Pertanyaannya nih Coach, yang paling penting nih. Waduh, kayaknya berat ini. Kelihatannya berat. Kelihatannya serius nih. Ya, Beberapa gimana? perusahaan ini kan sudah di saat seperti ini ada yang work from home, Betul. ada yang shift-shiftan kerja dari rumah dan kantor. Ya, sebagainya. 3-2 rumusnya. Nah, jadi memang gimana sih para sales ini kan sekarang agak bingung juga nih. Kondisi kayak gini, mereka anggap susah nih cari customer kayak gini-gini. Oke. Dan di mana tetap target perusahaan tetap jalan, Coach. Oke. Di mana saat mereka terpaksa untuk menjual sesuatu gimana? Apa ada ini tips dari Coach Sarif? Oke. Nah, ini menarik nih. Kita ngomong dalam konteks penjualan yang B2B ya. B2B, business to business ya, bukan business to customer ya. Kalau business to customer memang pasti akan terjadi, ada perubahan shifting pasti ada. Yes. Kecuali produknya berkaitan dengan consumer good. Yes. Tapi consumer good kan berarti ke customer dia cuma tinggal pajang, tinggal dibeli. Ya, display aja berarti. Display aja. Walaupun sebenarnya ada strategi marketing, bukan strategi selling. Oh iya. Tapi ada strategi marketing supaya meningkatkan penjualan. Nah, ini kondisi normal. Kondisi normal nih. Normal. Kan Normalnya sekarang seperti ini. new normal. Betul. Kondisi new normal apa? Nah, saya akan ambil pakai spidol warna hijau. Saya pakai spidol warna hijau biar teman-teman bisa dapat gambarannya. Berarti kalau kondisi kayak gini, ini di kondisi new normal tetap masih bisa dilakukan. Bisa. Ya nggak? Telepon, prospek, dan sebagainya. Walaupun ada istilah yang terbaru sekarang disebut namanya social selling. Social selling. Social selling itu apa? Nanti mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Ya, di bagian prospecting. Oke? Nah, yang kedua, berarti di bagian ini, first meeting, ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi dengan metode normal. Betul, ini akan berubah ya berarti. Ini yang akan berubah kondisinya. Ini kondisi new normal ya. Di new normal, kondisinya berubah, berarti di bagian ini kita membuat mereka janjian melalui media online. Berarti bukan meeting ketemu, tapi meeting secara virtual meeting ya? secara virtual. Walaupun mungkin nanti pakai apa? Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meeting, bisa pakai WhatsApp video atau Skype ya, atau whatever apapun. Nah, ini gambarannya. Nah, di tahap meeting secara virtual bukan hanya first meeting, bahkan sampai di bagian bawah ini semuanya sudah virtual semua. Hai teman-teman, kita ada channel baru nih, channelnya Coach Arif mengenai NLP. Untuk teman-teman yang penasaran NLP itu apa dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari, jangan lupa di subscribe ya di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Pertanyaan menarik adalah, apakah terjadi perubahan? Yes, perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi tantangan para sales. Yes. Kenapa tantangan? Di sini kita meeting, ketemu fisik, kelihatan muka. Lah, kalau di depan kamera itu beda lagi. Belum lagi saya pernah meeting sama seseorang yang isinya mukanya nggak ada. Ya, logo doang. Logo perusahaan. Kita nggak bisa baca ini gimana. Bagaimana bisa mempengaruhi seseorang sedangkan kita tahu bahwa ketika mau mempengaruhi orang bukan sekedar linguistiknya, tetapi nonverbal komunikasinya, yaitu micro expression mukanya dan gestur cara kita melihat kepada kamera.
Nah, ini loh yang new normal terjadi perubahan. Gitu loh Bro Michael. Nah, jadi kalau di konsep ini, maka kalau ditanya, apa yang berubah? Kita berubah banyak cara melakukannya. Di sini tahap-tahap ini cara pendekatannya berbeda kembali. Semua tekniknya berubah ya. Bahkan kalau ditanya apakah kita bisa gaining attention? Gaining attention itu dulu ketemu sama gaining attention di virtual. Secara virtual ya. Itu nggak persis sama. Betul. Metodenya. Jadi metodenya berbeda. Jadi gimana? Nah, di gaining attentionnya di bagian ini, nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas secara khusus nih Michael nih. Kita akan bahas secara khusus apa yang harus dilakukan oleh para sales untuk supaya orangnya mau. Nah, biar bisa glowing di sininya nih. Bisa oke nih. Bisa glowing di sini orang cari. Jadi nanti ke situnya lebih gampang. Nah, jadi kalau saya cuma kasih gambaran dalam konsep ini, teman-teman yang nonton di channel saya cuma mengatakan bahwa apa? Jangan lupa di-subscribe, karena kalau di-subscribe, apalagi ada lonceng notifikasi, Anda akan terus nanti kita bahas di video berikutnya. Ini kami bukan melakukan apa ya bahasanya mereka ya. Clickbait katanya, clickbait katanya cuman beri harapan kosong. Enggak. Jadi kalau Anda ngikutin, saya akan jelaskan pelan-pelan nanti terus ke depannya supaya Anda dapat gambaran seperti ini. Dan jangan lupa juga mau meninggalkan komentar, Coach mau tanya dong mengenai yang hari ini apa? Kenapa sih kalau virtual saya ada kesulitan gitu kan? Apa software apa aja yang bagus Coach? Nah, itu nggak apa-apa, leave komen aja di bawah. Nanti kita balas. Ya, jadi kita bukan clickbait. Kami bukan clickbait, kami juga bukan memancing Anda cuma hanya ngikutin saja notifikasi, kami pastikan kami akan jelaskan setiap bagian di video ke depan. Setiap bagiannya. Karena kita nggak bisa lupakan bahwa ini nggak bisa dilepaskan. Metode penjualan baru, new normal, sama normal berbeda. Berbeda apa? Media. Cara melakukan? Beda. Kalau Anda cuma hanya via telepon emang bisa closing. Tingkat closing bisa tapi nggak tinggi. Karena banyak beberapa barang yang Anda butuh untuk melakukan demonstrasi. Yes, nanti banyak ya. Nanti ada secara mungkin bikin videonya dulu. Bikin gitu videonya dulu. Bagaimana caranya meninggalkan voicemail. Anda tahu bahwa social selling, nanti mungkin di video berikutnya saya akan lebih bahas tentang social selling dulu. Karena ketika jalan social selling berarti kita masuk di bagian prospecting dulu. Yes. Karena apa? Prospecting itu kalau waktu zaman saya dulu mainnya masih pakai Yellow Pages. Ya itu zaman buku kuning. Zaman sekarang kagak ada. Ya anak milenial juga nggak tahu. Buku kuning nggak tahu. Itu buku kuning dulu bisa buat ngelempar ke orang juga sakit tuh kan. Kita masih buku kuning diari, gitu kan, tukeran album gitu. Sekarang nanti metodenya pakai virtual. Nanti akan saya jelaskan yang saya sebut namanya social selling. Jadi Anda tunggu aja di video berikutnya, saya akan bahas tentang bagaimana caranya prospek di social sellingnya dulu. Nanti setelah itu baru ke video berikutnya bagaimana bikin janjian. Habis bikin janjian, bagaimana caranya presentasi supaya gaining attention dulu. Setelah itu bagaimana caranya menemukan kebutuhan. Menemukan kebutuhan sih sebenarnya caranya sama. Itu ada di video saya. Jadi Anda nggak perlu, karena metodenya sama, cuman hanya bedanya di depan kamera. Bagaimana presentasi solusinya, itu juga sudah ada di video saya. Nanti akan saya jelaskan. Yang lebih fokus buat kita adalah di bagian prospecting, gaining attention, dan bagaimana cara melakukan ini. Sisanya Anda bisa dapat dengan lebih mudah. Mungkin itu aja kali. Ya, itu. Jadi ya, ini harusnya udah membuka pikiran ya. Untuk lanjutannya ya, minimal prospecting di eranya new normal saat ini ya. Karena kan memang kalau kondisi normal kita lebih simple. Telepon, bikin janjian, ketemu orangnya, mau kita gap di jalan juga masih bisa. Sekarang kan harus virtual semua kayak gitu. Betul. Nah, jadi untuk sementara untuk para sales ditunggu ya. Jangan lupa subscribe dan leave comment juga. Dan notifikasi lonceng dinyalakan ya, supaya Anda bisa ngikutin berikutnya. Itu aja. Dan mohon maaf memang belakangan ini kami lagi sibuk banget. Jadi membuat videonya cuman sekarang seminggu sekali di postingnya. Seminggu sekali postingnya, kami jarang, tapi setiap hari kami membuat podcast untuk para sales supaya lebih semangat. Jadi harusnya selama Anda pantau notifikasi, Anda akan dapat setiap
tips seakan-akan Anda lagi briefing, Anda lagi di briefing oleh saya. Asik kan? Nah, oleh sebab itu aja yang mau saya sampaikan. Itu aja, Michael? Ya, itu aja. Oke, so itu aja yang mau saya kasih gambaran buat teman-teman. Dan saya yakin kita bisa mengarungi samudra ini, mengarungi badai, dan kita akan bisa mencapai dengan jauh lebih luar biasa. Saya Coach Antonius Arif dan saya Michael. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.